Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita memasuki materi kedua dari pewarisan sifat, yaitu tentang peranan materi genetik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Yang kedua, mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat. Oke, sebelum lanjut ke materi, berikut adalah istilah-istilah penting yang hendaknya kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu tentang sifat dominan. Yang kedua, sifat resesif. Dan yang ketiga, fenotip. 4, genotip. Dan 5, alela. Teman-teman sekalian, materi genetik ini sangat berperan dalam pewarisan sifat atau karakter-karakter tertentu pada makhluk hidup, khususnya manusia. Pada kegiatan minggu lalu, kalian sudah mengidentifikasi ciri apa saja yang ada pada anggota keluarga. Masing-masing ciri tersebut dikodekan oleh suatu gen yang terkandung dalam DNA. Kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD berikut ini ya. Kalian disuruh mengamati beberapa sifat yang ada pada diri kalian dan pada anggota keluarga kalian, meliputi warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, dan seterusnya sampai jenis ibu jari. Berikut LKPD minggu lalu yang wajib kalian kerjakan ya. Pertama, kalian harus mengamati ciri fisik jempol, misalkan. Jempol ada yang bengkok, ada yang lurus. Untuk ayah misalkan bengkok, ibu lurus, kalian apa, kakak kalian apa, adik kalian apa ya, itu diamati. Kemudian lesung pipi, ada yang punya lesung pipi, ada yang tidak. Jadi nanti diisi di kolom ayah, misalkan kalau ayahnya punya lesung pipi ya isi ada, kalau ibunya tidak punya isi tidak, dan seterusnya ya. Jadi yang kemarin mohon diselesaikan dan segera dikumpulkan tugasnya. Kemudian berikutnya bentuk alis ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian bentuk lidah, ada yang bisa menggulung, ada yang tidak bisa menggulung. Kalian amati ya, berdasarkan pengamatan kalian, isi di kolom yang sudah disediakan ya. Berikutnya sifat dari daun telinga, ada yang melekat, ada yang tidak melekat. Sifat rambut, ada yang lurus, ada yang keriting ya, atau ada yang ikal atau berombak. Nah, setelah kalian mengerjakan atau mengisi kolom-kolom tersebut berdasarkan sifat-sifat yang kalian amati dari keluarga kalian dan dari kalian sendiri, kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Dari mulai pertanyaan ke-1 tentang apa saja ciri ibu atau ciri ayah yang muncul pada kalian atau pada saudara kalian. Kemudian pertanyaan kedua, kalian isi juga apa saja ciri gabungan dari kedua orang tua ya, dari ayah dari ibu yang muncul pada kalian atau pada saudara kalian. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk menyimpulkan tentang pewarisan sifat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya atau kegiatan yang sudah kalian kerjakan. Sebagai contoh, sifat yang diwariskan ya dari kedua orang tua kita, diantaranya misalkan sifat cuping telinga, ada yang melekat, ada yang tidak.
Ini gambarnya seperti ini. Ya, tipe perlekatan cuping telinga ada yang terpisah seperti gambar A, lihat. Kemudian ada yang melekat seperti gambar yang ditunjukkan oleh gambar B. Kalian dapat melihat bahwa ketika kedua orang tua kalian misalkan ya, memiliki ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya akan memiliki jenis cuping yang terpisah. Sedangkan yang memiliki cuping melekat hanya sedikit. Berikutnya tentang karakter dominan. Definisi dari karakter dominan atau sifat dominan yaitu sifat yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Ya. Sifat yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Nah, karakter ini, ya karakter dominan ini atau sifat dominan ini, dia akan nampak atau muncul pada individu makhluk hidup. Sebagai contoh tadi, yaitu karakter jenis cuping yang terpisah. Jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan jenis cuping telinga yang melekat. Berarti sifat atau karakter cuping telinga terpisah itu bersifat dominan terhadap jenis cuping telinga yang melekat. Kemudian berikutnya yaitu sifat resesif atau karakter resesif. Nah, yaitu sifat yang kalah atau tertutupi. Kalau tadi yang dominan yang mengalahkan, kalau resesif sifat yang kalah atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Nah, karakter resesif ini atau sifat resesif ini baru akan muncul apabila gen resesif berpasangan dengan sesamanya. Ya, sebagai contoh tadi karakter jenis cuping yang terpisah dikatakan dia menutupi atau mengalahkan jenis cuping yang melekat. Berarti yang resesif di sini yaitu cuping telinga yang melekat, yang dikalahkan. Contoh lain misalkan ya, untuk memahami sifat dominan atau resesif, misalkan ada seorang laki-laki, yang berambut keriting, ya, menikah dengan seorang perempuan yang berambut lurus. Kemudian mereka punya anak, misalkan anak ke-1 lurus rambutnya, anak kedua lurus rambutnya, dan anak ketiga keriting. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa sifat lurus itu dominan karena lebih sering muncul ya. Sifat lurus dominan terhadap sifat keriting pada keluarga tersebut. Sehingga sifat lurus ya, sifat rambut lurus itu dikatakan sifatnya dominan, sifat rambut keriting dikatakan sifatnya resesif. Nah, untuk simbol gennya bebas, misalkan untuk yang dominan dulu, misalkan untuk yang dominan yang lurus umpamanya kita simbolkan gennya dengan huruf L besar. Kita simbolkan dengan huruf L besar umpamanya. Di sini. Nah, ini disimbolkan dengan huruf L besar. Nah, maka ya untuk yang keriting lawannya kita simbolkan dengan huruf L kecil. Kalau pakai huruf yang lain boleh. Misalkan yang lurus disimbolkan dengan huruf Y besar, maka yang keriting kita simbolkan dengan huruf Y kecil. Itu intinya dari untuk sifat dominan maksudnya adalah sifat yang menutupi atau mengalahkan sifat yang lain. Nah, kalau digambarkan gennya nanti yang lurus ini, ya, yang nomor 1, yang lurus, nah, nomor 1 anaknya misalkan bisa saja gennya itu yaitu L besar, ya, pasangan alelnya. Untuk yang nomor anak 2 misalkan bisa juga L besar atau bisa juga L besar L kecil. Jadi kalau ada L besar dia akan lurus rambutnya, atau ada L besar L kecil dia juga akan lurus rambutnya karena yang resesif dikalahkan oleh yang dominan. Sifat yang resesif atau yang keriting baru muncul kalau pasangan gennya adalah sesamanya. Misalkan kalau di sini karena disimbolkan dengan L kecil berarti sifat keriting baru akan muncul kalau L kecil ya, gen L kecil berpasangan dengan L kecil lagi begitu. Ya, selanjutnya alela ya. Gen-gen yang mengkode
karakteristik makhluk hidup memiliki variasi. Nah, variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut alela ya. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen itu disebut alela. Misalnya, untuk gen U mengode warna ungu pada bunga, misalnya. Gen U kecil mengode warna putih pada bunga. Contoh lain tadi yang sudah disampaikan, karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar. Sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil, misalkan. Tadi juga dikasih contoh untuk rambut lurus, misalkan dikode oleh gen L besar. Untuk rambut keriting misalkan dikode oleh gen L kecil dan seterusnya. Itu alela ya. Variasi atau bentuk alternatif dari gen. Nah, ketika mengkodekan suatu sifat, ya, alela ini tidak sendirian, dia berpasangan. Ya. Jika pasangan alelnya, perhatikan, jika pasangan alelnya sejenis, ya, maka itu disebut homozigot. Misalkan pasangan alel untuk yang sifat telinga ada G besar, G besar. Ini sejenis G besar dan G besar. Atau ada G kecil dan G kecil, sejenis yaitu G kecil dan G kecil. Nah, jika pasangan alelnya tidak sejenis, dikenal itu dengan istilah heterozigot. Jadi jika pasangan alelnya sejenis homozigot, jika pasangan alelnya tidak sejenis heterozigot. Contohnya tadi G besar G kecil misalkan. Kemudian U besar U kecil, L besar L kecil dan seterusnya ya. Jadi kalau tidak sejenis pasangan alelnya kita sebut heterozigot ya, berbeda jenis. Contoh tadi cuping telinga terpisah misalkan ya. Karena dia bersifat dominan, alelnya kita simbolkan dengan gen G besar. Kemudian cuping telinga melekat karena dia bersifat resesif, alelnya kita simbolkan dengan G kecil. Nah, untuk menulis genotifnya, ya, alel ini berpasangan, misalkan untuk G besar dan G besar G kecil, dia untuk mensimbolkan cuping telinga terpisah. Kenapa? Karena yang G besar atau yang dominan mengalahkan yang resesif. Jadi setiap ada G besar, pasti cuping telinganya terpisah karena dia dominan. Sebaliknya, yang sifat gen resesif baru muncul ketika ia berpasangan dengan sesamanya. Di sini dalam hal ini misalkan sifat gen G kecil baru muncul kalau dia berpasangan dengan gen G kecil lagi ya, untuk menghasilkan cuping telinga yang melekat. Berikutnya yaitu istilah fenotip dan genotip ya. Untuk fenotip yaitu karakteristik fisik, mencakup bentuk luar, fungsi alat tubuh dan tingkah laku yang mudah diamati ya, dapat diamati langsung sebagai akibat dari perwujudan ekspresi dari gen ya. Sedangkan genotip yaitu keseluruhan susunan informasi genetik ya, keseluruhan susunan informasi genetik dari suatu individu yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contoh untuk fenotip misalkan ya, kayak tadi untuk fenotip misalkan contohnya si anak berambut lurus, nah, berarti fenotipnya rambut lurus misalkan ya. Misalkan si fulan kulitnya sawo matang ya, kulit sawo matang. Nah, kulit sawo matang ini fenotip ya. Jadi fenotip itu sifat yang kelihatan. Si fulan misalkan tinggi badannya 165 cm. Nah, berarti tinggi badan ini kelihatan. Berarti dia fenotip gitu. Dan sebagainya. Jadi semua sifat yang bisa diamati langsung yaitu fenotip ya. Nah, sedangkan genotip dia kode ya, yang keseluruhan susunan genetik yang mengkode fenotip ya. Misalkan tadi untuk misalkan kalau orang yang tinggi kita kodekan misalkan dengan huruf T ya, T besar umpamanya. Yang pendek kita kodekan dengan T kecil genotipnya. Yang kulitnya sawo matang misalkan kita kita kodekan dengan genotip umpamanya K kecil, sedangkan yang kulitnya putih kita kodekan dengan huruf K besar umpamanya. Jadi untuk fenotip sifat yang bisa diamati langsung ya sebagai ekspresi dari gen, sedangkan genotip susunan gen
ya, susunan gen yang menentukan dari sifat fenotip, ya. Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan di pertemuan pertama, ya, bahwa gen, ya, gen yang mengkodekan sifat-sifat kita, sifat-sifat manusia atau makhluk hidup itu terdapat di dalam DNA, ya. DNA terlilit pada protein histon, kemudian antara DNA dan protein histon itu membentuk kromatin dan selanjutnya membentuk kromosom. Nah, kromosom, ya, pada tubuh manusia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada autosom dan gonosom. Nah, autosom dan gonosom. Autosom yaitu kromosom dari sel-sel somatik, ya, atau sel-sel tubuh. Sedangkan gonosom kromosom dari sel-sel kelamin. Untuk autosom, kromosomnya itu selalu berpasangan atau kita katakan diploid. Sedangkan untuk gonosom, kromosomnya dia tidak berpasangan atau kita katakan istilahnya dengan haploid. Berikut adalah susunan kromosom pada manusia, ya, yang dikenal dengan istilah karyotipe, ya. Karyotipe itu susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Untuk yang gambar A, ini adalah karyotipe atau susunan kromosom pada wanita, ya, atau perempuan. Sedangkan untuk yang gambar B, yaitu susunan kromosom yang terdapat pada laki-laki. Perhatikan untuk yang kromosom pada wanita, ya, dia terdiri dari, dalam tubuh wanita terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom. Jadi ada 22 pasang kromosom tubuh, 22 pasang autosom. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini sampai nomor 22 itu yang ada di tubuh, ya. Sedangkan yang ada di sel kelamin yaitu kromosom XX ini, ya, yang Bapak kotaki, ya. Untuk yang laki-laki juga sama, ya, ada 22 pasang kromosom autosom, ya, atau sel tubuh, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 22. Hanya yang membedakan dari kromosom laki-laki yaitu pada sel kelaminnya, ya, kromosomnya terdiri dari kromosom X dan Y. Lihat yang di kotak kuning, ya, kromosom X dan Y. Sedangkan pada karyotipe atau susunan kromosom yang wanita, sel kelaminnya terdiri dari kromosom XX. Yang nomor 1 sampai nomor 22 ini kita sebut autosom, ya, dan biasanya ditulis untuk yang kromosom tubuh ini, ya, dirumuskan dengan angka berikut, ya, dengan kromosom 22 AA ditambah XX, ya, XX untuk yang perempuan. Sedangkan untuk yang laki-laki, ya, ini kromosom tubuhnya, ya, biasa dituliskan dengan persamaan 22 AA ditambah XY, ya, ditambah XY. Nah, berikutnya yaitu karyotipe pada sel-sel kelamin, ya. Karyotipe pada sel-sel kelamin. Kalau tadi karyotipe pada autosom, ya, yang sebelumnya nih yang autosom, semua kromosomnya berpasangan, ya, semua kromosomnya berpasangan, ada 22 pasang. Ada 23 pasang. Kemudian untuk yang kromosom pada sel kelamin, ya, kromosom pada sel kelamin, perhatikan gambar C dan gambar D, itu sifatnya haploid, ya, sifatnya haploid, tidak berpasangan, ya. Lihat dari nomor 1 sampai nomor 22 tidak berpasangan. Kemudian yang membedakan untuk yang sel kelamin ovum atau sel ovum, kromosomnya kromosom X, ya. Sedangkan pada sel sperma, ya, yang membedakan kromosom akhirnya yaitu, atau kromosom ke-23-nya yaitu kromosom Y, ya.
biasanya ini kalau misalkan dirumuskan ya, untuk kromosom sel kelamin ini kita tulisnya dengan 22A ditambah X untuk sel ovum ya, ini untuk sel ovum atau sel telur, sedangkan untuk yang sel kelamin laki-laki 22A ditambah Y ya, ditambah Y. Jadi bedanya tadi dengan sel autosom, kalau sel autosom 22AA ditambah XX untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki 22AA ditambah XY. Nah, untuk yang sel kelamin setengahnya, bukan 22AA tapi 22A plus X ya untuk sel ovum, dan 22A plus Y untuk sel sperma. Oke, demikian untuk materi kita pada pertemuan hari ini ya. Semoga bisa dipahami ya, mulai dari sifat dominan, sifat resesif ya, kemudian alel ya, kemudian fenotip itu apa, genotip itu apa, karyotipe itu apa, dan bagaimana penulisan persamaan untuk susunan kromosom pada sel autosom pada wanita dan pada laki-laki,